Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Hai anak-anakku sekalian, Bapak Ibu pendamping dimanapun berada, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas kita hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini bersama saya Ibu Ismayanti, insya Allah akan membersamai anak-anakku sekalian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi terlebih dahulu, sebelum memulai pembelajaran, pastikan untuk selalu berdoa sebelum belajar. Baik, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan memasuki materi pendidikan agama Islam, yaitu teori dan proses masuknya Islam di Indonesia. Jadi untuk pembelajaran ini kita lebih banyak mempelajari terkait teori-teori masuknya Islam, bagaimana tanggapan terkait awal masuknya Islam, bagaimana waktu masuknya Islam, dan siapa yang membawa Islam pada saat itu. Kemudian lebih mempertegas pada strategi perkembangan Islam di Indonesia atau di Nusantara. Nah, baik anak-anakku sekalian, berikut adalah materi ajar yang bisa kalian akses melalui link https://tiniurl.com/materi Islam Nusantara, atau bisa dilihat pada tayangan layar, bisa di-scan barcode untuk menemukan atau mendapatkan materi ajar untuk pertemuan kali ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, berikut adalah tujuan pembelajaran yang insya Allah kita akan capai. Yang pertama yaitu menjelaskan teori masuknya Islam di Nusantara. Jadi di sini ada 3 teori yang akan kita perdalam. Yang pertama yaitu teori Gujarat, kemudian teori Mekah dan teori Persia. Bagaimana tanggapan masuknya Islam di Nusantara, kemudian menampilkan bukti-bukti yang mendukung terkait dengan teori tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah strategi dakwah Islam di Nusantara. Bagaimana proses masuknya Islam di Nusantara, kemudian kita tampilkan contoh-contoh strategi persebaran Islam di Nusantara. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang insya Allah kita akan capai pada pertemuan kali ini. Nah, baik anak-anakku sekalian, bahwa agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama Islam ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, Muhammad yang tepat berusia 40 tahun didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Nah, kemudian sekitar tahun 613 Masehi, Nabi Muhammad mulai menyebarkan agama Islam secara terbuka. Nah, ini merupakan sebuah tantangan terbesar datang dari suku Quraisy dan penduduk Mekah. Nabi Muhammad dan pengikutnya kemudian memutuskan pindah ke Madinah. Nah, peristiwa ini biasa kita kenal anak-anakku sekalian dengan nama hijrah, yang kemudian digunakan sebagai awal perjalanan Islam. Kemudian pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad berhasil membebaskan kota Mekah dari kekuasaan kaum kafir. Kemudian pasca perang,
kaum Quraisy dan penduduk Mekah mulai memeluk agama Islam. Dan kemudian Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam. Nah, baik anak-anakku sekalian, kita memasuki materi yang pertama, yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. 3 teori bagaimana Islam masuk di Nusantara. Yang pertama yaitu teori Gujarat. Nah, di sini ada teori Gujarat menyatakan bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat, India itu pada abad ke-13 Masehi. Kemudian ada teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Nah, kemudian bagaimana dengan teori Persia? Teori Persia dia menyatakan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Jadi, Persia dengan Gujarat memiliki kesamaan menganggap bahwa Islam masuk di Nusantara atau di Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Kemudian perbedaan yang lebih mendasar lagi, pada teori Gujarat mengatakan bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat, India melalui para pedagang Muslim India. Ya, jadi mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Nusantara itu dibawa oleh orang-orang Gujarat atau India melalui hubungan perdagangan dengan Nusantara. Nah, kemudian di Mekah juga menganggap bahwa Islam tiba di Indonesia itu langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim. Jadi teori Mekah menganggap bahwa Islam tiba di Indonesia itu yang bawa adalah para pedagang Arab Muslim. Kemudian bagaimana dengan Persia? Islam tiba di Indonesia melalui para pedagang asal Persia yang singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara. Nah, inilah kemudian perbedaan yang sangat nampak bahwa ketiga teori dari teori Gujarat, Mekah, Persia, selain memandang bahwa Islam itu masuk di Nusantara pada abad ke-13, kemudian ada yang mengatakan 7 Masehi, teori ini juga memandang bahwa datangnya Islam ke Nusantara itu tergantung dari pandangan para pembawa teori tersebut. Ketika teori Gujarat mengatakan bahwa yang datang ke Nusantara yang membawa Islam itu adalah Gujarat India melakukan hubungan perdagangan dengan Nusantara. Kemudian teori Mekah mempertegas bahwa Islam tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim. Kemudian Persia juga menganggap bahwa para pedagang asal Persia lah yang membawa Islam ke Nusantara. Nah, baik, kita perjelas satu persatu. Nah, ini adalah teori Gujarat yang menurut teori ini Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat. Jadi ada yang mendukung teori ini. Pertama, anak-anakku sekalian bisa perhatikan dan amati pada gambar. Ya, di sini ada gambar salah satu bukti batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan Samudra Pasai yang bercorak Gujarat. Jadi ini memberikan bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 menurut teori Gujarat. Nah, kemudian bukti yang kedua, tulisan Marco Polo yang menyatakan pernah singgah di Perlak. Jadi pada tahun 1292 dan mendapati banyak penduduk beragama Islam serta perang pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Jadi Marco Polo melakukan penulisan menyatakan bahwa beliau pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Nah, apa yang dilakukan? Mendapati banyak penduduk beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Nah, ini juga yang membuktikan bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-13 berdasarkan tulisan yang dibuat oleh Marco Polo. Nah, kemudian yang ketiga, salah satu sarjana Belanda dari Universitas Leiden pada abad ke-19 yang bernama J. Pitchnapel. Ia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari Gujarat, tepatnya pada abad ke-7 Masehi sampai pada abad ke-13 Masehi. Nah, mengapa demikian? Teori inilah yang memperjelas. Jadi salah satu sarjana Belanda dari Universitas Leiden ini memperjelas bahwa Islam itu nanti masuk pada tahun abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi dan perkembangannya nanti pada abad 13 Masehi. Begitu teori yang dijelaskan pada teori Gujarat. Kemudian teori ini dibenarkan dan disebarkan oleh seorang orientalis terkemuka Belanda, yaitu Snoeck-Hurgronje. Menurutnya, Islam lebih dulu berkembang di kota-kota pelabuhan anak benua India. Jadi orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibandingkan dengan pedagang Arab. Jadi mereka menganggap bahwa memang Gujarat Indialah yang lebih awal membuka hubungan perdagangan dengan Nusantara dibandingkan dengan pedagang-pedagang Arab.
Nah, baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut materi yang kedua, yaitu teori Mekah. Bagaimana teori ini? Menganggap bahwa pengaruh Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7. Jadi dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Jadi buktinya adalah adanya pemukiman Islam pada tahun 674 di Baros. Jadi pantai sebelah barat Sumatera. Nah, teori Mekah ini dikenalkan oleh ulama sekaligus sastrawan Indonesia, yaitu Haji Abdul Karim Amrullah atau biasa dipanggil dengan Hamka. Nah, pada tahun 1958 ia mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Nah, teori Mekah memperjelas bahwa pada tahun 1958 Islam masuk ke Nusantara atau ke Indonesia itu langsung dari Mekah atau Arab. Nah, inilah teori yang membantah tadi teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang-orang Gujarat atau India. Nah, kemudian menurut teori ini, motivasi awal kedatangan orang-orang Arab tidak dilandasi oleh nilai ekonomi. Jadi yang sebenarnya menganggap bahwa motivasi awal kedatangan orang Arab itu sebenarnya tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi. Apa yang melandasinya? Melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam itu sendiri. Nah, dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Tarik Masehi. Jadi dalam hal ini, teori Hamka merupakan sanggahan terhadap teori Gujarat yang banyak kelemahan. Nah, mari kita buktikan. Ada beberapa uraian terkait beberapa bukti ya yang mendukung teori Mekah. Jadi anak-anakku sekalian silahkan diamati beberapa penelitian ilmiah yang merupakan salah satu bukti pendukung daripada teori Mekah. Nah, jadi yang pertama, kita lihat yang pertama, menurut sejumlah pakar sejarah dan arkeolog, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama, telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Jadi sebenarnya jalur perdagangan selatan ini sudah ramai saat itu. Nah, ini sudah dilakukan sebuah penelitian sehingga sejumlah pakar sejarawan dan para arkeolog mengatakan bahwa jauh sebelum Muhammad menerima wahyu yang pertama itu telah terjadi hubungan perdagangan sebenarnya antara pedagang Cina, Nusantara, dan Arab. Nah, inilah yang mempertegas bahwa sebenarnya Islam itu dibawa oleh orang-orang Arab. Nah, kemudian kita lihat bukti yang kedua. Nah, Peter Billwood menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebelum abad ke-5 Masehi, ya berarti Nabi Muhammad SAW belum lahir ya, beberapa jalur perdagangan utama telah berkembang menghubungkan kepulauan Nusantara dengan Cina. Nah, ini penelitian yang dilakukan oleh Peter Billwood. Kemudian dia menemukan beberapa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa jauh sebelumnya itu telah terjadi jalur perdagangan utama yang telah berkembang hingga saat ini menghubungkan kepulauan Nusantara dengan Cina. Nah, kemudian selanjutnya, Kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad ke-5 Masehi. Nah, hal ini ditulis oleh Tibbets. Jadi peta perdagangan saat itu, terutama selatan adalah Arab, Nusantara, dan Cina. Nah, ini sangat membantah teori Gujarat tadi yang mengatakan bahwa dia berasal dari Gujarat, India. Nah, pada tulisan Tibbets ini sangat jelas bahwa Kepulauan Nusantara sebenarnya telah terjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab. Jadi jalur utama perdagangan saat itu, terutama di selatan ya, sebenarnya adalah Arab, Nusantara, dan Cina. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan beberapa teori, beberapa bukti-bukti dari teori tersebut. Kemudian yang keempat, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus. Ya, Arab Muslim di Barus ini, perkampungan Arab ini ditemukan pada abad ke-1 Hijriah, yaitu tepatnya pada 7 Masehi. Sehingga teori Mekah ini mempertegas bahwa masuknya Islam di Nusantara adalah 7 Masehi. Jadi dia berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi, jadi 9 tahun sebelum Rasulullah berdakwah secara terang-terangan, itu Islam sudah masuk di Nusantara. Jadi ditemukannya perkampungan Arab Muslim ini merupakan sebuah bukti yang sangat kuat. Nah, kapan? Tepatnya pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, berdasarkan buku daripada Nuchbat Tudar, karya dari Ad-Dimaski, Barus juga dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam di Nusantara. Nah, ini juga memperjelas dalam tulisan buku tersebut, karya dari Ad-Dimaski,
mengatakan bahwa memang Barus dikenal sebagai daerah awal masuknya agama Islam. Kemudian diperjelas lagi pada abad ke-7 Masehi. Nah, inilah semua yang memperkuat beberapa yang terkait masuknya Islam di Nusantara berdasarkan teori Mekah tersebut. Nah, kemudian sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai Barus. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Nah, lagi-lagi wafat pada tahun 672 Masehi, dia masih dalam tataran abad ke-7 Masehi. Jadi dengan ditemukannya sebuah makam kuno tersebut di pemakaman Mahligai Barus, di batu nisannya dia tertulis Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Ini juga salah satu bukti bahwa memang Islam sudah ada di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, Hamka menyebut bahwa seorang pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674 Masehi telah menemukan satu kelompok bangsa Arab yang membuat kampung dan berdiam di pesisir barat Sumatera. Nah, ini juga disebutkan sebuah pencatat sejarah Tiongkok yang mengembara pada tahun 674. Nah, dia juga menemukan satu kelompok bangsa Arab. Lebih mempertegas lagi memang bahwa pada waktu itu, pada abad ke-7 Masehi, bangsa Arab memang sudah ada membuat kampung dan berdiam di situ di pesisir barat Sumatera. Nah, kemudian seorang sejarawan, T.W. Arnold, dalam karyanya The Preaching of Islam pada tahun 1968 juga memperkuat temuan bahwa agama Islam telah dibawa oleh para mubalik Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara sejak awal abad ke-7 Masehi. Nah, sejarawan ini telah memperjelas lagi bahwa memang Islam masuk di Nusantara itu dibawa oleh para mubalik Islam asal Jazirah Arab ke Nusantara. Jadi pada abad ke-7 Masehi. Jadi dalam karyanya The Preaching of Islam telah jelas juga seorang sejarawan T.W. Arnold mempertegas bahwa memang agama Islam dibawa oleh para mubalik Islam asal Jazirah Arab. Nah, baik, selanjutnya sebuah tim arkeolog yang berasal dari École Française, Prancis yang bekerja sama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Jadi dia tepatnya di Lobu Tua Barus telah menemukan bahwa pada sekitar abad 9 sampai 12 Masehi, Barus telah menjadi sebuah perkampungan multietnis. Untuk mewujudkan sebuah perkampungan multietnis ini membutuhkan waktu yang sangat lama juga, sehingga dia menemukan bahwa pada abad 9 sampai 12 Masehi itu setelah ada perkampungan multietnis. Nah, ini juga memperjelas bahwa sebelum daripada abad 9-12 itu telah ada Islam pada saat itu. Kenapa demikian? Pada abad 9 sampai 12 Masehi saja telah terbentuk perkampungan multietnis. Dan ini sudah diperjelas dalam sebuah tim arkeolog yang berasal dari Prancis yang merupakan salah satu kerjasama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Nah, kemudian selanjutnya, pada tahun 674 Masehi, semasa pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan mengirimkan utusannya, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara, pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga. Apa yang terjadi? Masuk Islam. Putra Ratu Sima dari Kalingga masuk Islam. Nah, ini membuktikan bahwa pada tahun 674 Masehi pada abad ke-7, pada masa pemerintahan Khilafah Utsman bin Affan, hasil kunjungan duta Islam itu ditemukan Raja Jaisima putra Ratu Sima dari keluarga Kalingga juga masuk Islam pada saat itu. Nah, ini membuktikan bahwa Islam sudah ada pada saat itu, pada abad ke-7, yaitu tepatnya pada tahun 674 Masehi, semasa pemerintah Khilafah Utsman bin Affan. Nah, kemudian ini yang paling penting, diseminarkan dalam seminar nasional telah masuknya Islam ke Indonesia di Medan pada tahun 1963. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah, yaitu abad ke-7 Masehi, dan dinyatakan langsung dari tanah Arab. Jadi dalam seminar nasional ini juga dipertegas bahwa Islam masuk ke Indonesia dalam seminar di Medan pada tahun 1963. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam itu masuk di Indonesia pada abad ke-7. Dari mana? Langsung dari tanah Arab ke Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, nah ini memperjelas juga ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran. Jadi Gresik pada abad ke-11 Masehi.
Nah, ini ditemukan makam Fatimah binti Maimun di Lerang pada abad ke-11 Masehi, berarti sangat membantah teori Gujarat tadi yang mengatakan bahwa Islam masuk nanti pada abad ke-13 Masehi. Yang berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera. Karena dibahasakan bahwa ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Lerang. Kapan? Pada abad ke-11 Masehi. Pada abad ke-11 Masehi ditemukan makam, berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran Islam, penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera. Nah, ini adalah bukti-bukti yang memperkuat tentang teori Mekah yang mengatakan dengan jelas bahwa Islam masuk di Nusantara pada abad ke-7 Masehi dan dibawa langsung oleh orang-orang Arab melalui hubungan perdagangan. Nah, baik anak-anakku sekalian, bagaimana dengan teori Persia? Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia. Jadi sekitar abad ke-13, bukti untuk mendukung teori ini adalah adanya upacara tabot. Jadi dia berlandaskan pada kegiatan-kegiatan. Ada upacara tabot, yaitu upacara peringatan meninggalnya Imam Husain bin Ali. Siapakah Imam Husain bin Ali? Ya, cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi di Bengkulu dan Sumatera Barat, ada yang dinamakan tabwik di setiap tanggal 10 Muharram atau 1 Syura. Nah, upacara inilah yang merupakan ritual tahunan Persia. Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Hallaj. Nah, inilah teori Persia mengatakan bahwa memang pada umumnya orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Namun baru berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi. Jadi sejalan dengan kemunduran kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, serta makin ramainya pedagang-pedagang Arab Persia dan Gujarat di Indonesia. Jadi teori Persia juga menganggap bahwa memang pada umumnya orang menerima. Jadi pada umumnya orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7, tetapi belum berkembang pada saat itu. Sehingga teori Persia mengatakan dengan jelas bahwa berkembang pesat pada abad ke-13 sejalan dengan kemunduran kerajaan bercorak Hindu-Buddha, itulah waktu tepatnya masuknya Islam di Nusantara. Nah, kemudian lebih kuat lagi mempertegas lagi bahwa yang bawa Islam masuk di Nusantara adalah orang-orang Persia. Nah, berikut. Pencetus teori ini adalah Hussein Jaya, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten. Jadi Hussein Jaya ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi yang kini disebut dengan Iran. Jadi salah satu pencetus teori ini Hussein Jaya mempertegas dengan jelas bahwa memang kedatangan Islam ke Indonesia itu berasal dari Persia. Nah, ini dengan jelas juga berlawanan dengan teori Gujarat dan teori Mekah yang tentunya memiliki bukti-bukti masing-masing. Nah, tadi juga sudah Ibu perjelas bagaimana bukti daripada teori Gujarat, kemudian memperjelas secara ilmiah teori Mekah. Jadi ada 12 tadi bukti-bukti yang Ibu tampilkan. Kemudian teori Persia juga mengatakan Hussein Jaya, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten, mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia. Kini diistilahkan dengan Iran. Jadi menurut teori Persia ini, Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Jadi bukti yang dia lakukan untuk mendukung teori ini adalah adanya upacara tabot. Yang tadi Ibu jelaskan, yaitu upacara memperingati meninggalnya Imam Husain bin Ali. Jadi cucu Nabi Muhammad SAW di Bengkulu dan Sumatera Barat. Tabwik setiap tanggal 10 Muharram. Jadi diperingati dengan 1 Syura, yaitu upacara ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Nah, jadi pada umumnya anak-anakku sekalian, orang menerima bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia sejak abad ke-7. Namun baru berkembang pesat pada abad ke-13 sejalan dengan kemunduran kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jadi di buku pendidikan agama Islam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Revisi 2018, dia sangat memperjelas bahwa teori Mekah pada abad ke-7 memperjelas Islam masuk di Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Dia menganggap bahwa ketika sudah dibuktikan secara ilmiah, secara nyata dan secara real, nah menganggap bahwa tidak ada gunanya untuk dibuktikan pada abad-abad setelahnya. Jadi dia dengan jelas membantah teori Gujarat dan teori Persia. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya yaitu persebaran Islam. Ketika berbicara dengan persebaran Islam, maka kita akan lebih banyak membahas terkait strategi-strategi
proses-proses masuknya Islam di Nusantara. Jadi proses masuknya Islam dan berkembang agama dan kebudayaan Islam di Indonesia pada umumnya berjalan dengan damai dan mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, baik itu di kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Nah, tentu hal ini didukung dari berbagai macam faktor. Nah, kita lihat ada beberapa strategi yang dilakukan dalam penyebaran Islam di Indonesia atau di Nusantara. Nah, anak-anakku sekalian bisa lihat di layar. Jadi ada beberapa strategi proses masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu melalui perdagangan. Nah, kemudian yang kedua dengan jalan perkawinan. Jadi Islam juga masuk di Nusantara melalui proses perkawinan. Jadi setelah perdagangan yang utama tadi, masuknya Islam dibawa ke Nusantara melalui hubungan perdagangan. Nah, perkawinan juga merupakan salah satu strategi untuk penyebaran agama Islam di Nusantara. Nah, kemudian yang ketiga ada pendidikan. Nah, selain perdagangan, perkawinan, pendidikan pun merupakan salah satu strategi yang sangat baik. Strategi yang sangat ampuh dalam penyebaran agama Islam pada saat itu. Kemudian ada tasawuf. Ya, kita nanti jelaskan satu persatu. Kemudian kesenian dan politik. Jadi di sini kita akan mempelajari lebih dalam lagi beberapa teori-teori atau proses penyebaran Islam di Nusantara atau strategi masuknya Islam di Nusantara. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk pertama yaitu strategi perdagangan melalui jalur perdagangan. Jadi anak-anakku sekalian bisa lihat di gambar, gambaran terkait proses perdagangan. Jadi perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang pertama dan paling utama. Jadi pada sekitar abad ke-7 sampai dengan abad ke-16 ya, 16 lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Jadi dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing dari Gujarat dan Timur Tengah bertemu dan saling bertukar pengaruh. Jadi anak-anakku sekalian, sebagian dari para pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pekojan. Nah, kemudian lama-kelamaan jumlah mereka semakin banyak. Kemudian demikian juga dengan pengaruh-pengaruhnya semakin banyak. Pengaruh Islam di daerah tempat tinggal mereka semakin meluas. Jadi sebagian daripada pedagang tersebut tinggal di wilayah dekat pantai. Nah, kemudian pedagang-pedagang itulah nanti yang juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Jadi mengapa demikian perkawinan merupakan salah satu cara yang sangat strategis juga dalam penyebaran agama Islam? Karena ada kaitannya dengan proses pedagang itu tadi. Jadi pedagang itu juga keluarganya menikah dengan perempuan pribumi, putra-putri para bangsawan, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Hal ini berdampak positif tentunya terhadap perkembangan Islam, karena memang pedagang atau ulama itu mensyaratkan perempuan idamannya untuk terlebih dahulu mengucapkan kalimat syahadat ketika melakukan proses pernikahan. Nah, anak-anak hasil perkawinan itu pun tentu akan mengikuti agama Islam yang dianut oleh kedua orang tuanya. Jadi termasuk salah satu strategi yang sangat baik untuk penyebaran agama Islam pada saat itu. Ketika sudah melangsungkan hubungan pernikahan, melahirkan anak, tentu anaknya akan mengikuti agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Nah, baik anak-anakku sekalian, untuk yang kedua, perkawinan menjadi salah satu strategi penyebaran Islam di Nusantara. Jadi perkawinan anak-anak kaum bangsawan ataupun anak raja yang mempunyai dampak lebih besar, mereka lebih mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Jadi sedikit demi sedikit, lama-kelamaan, seluruh anggota keluarga istana tentu akan memeluk Islam. Yang selanjutnya bagaimana? Kerajaan yang awalnya bercorak Hindu-Buddha, perlahan-lahan menjadi bercorak Islam. Nah, inilah proses daripada perkawinan. Bagaimana perkawinan itu mempengaruhi penyebaran Islam di Nusantara. Jadi ketika perkawinan sudah terlaksana, tentu lama-kelamaan seluruh anggota keluarga istana juga memeluk Islam. Yang selanjutnya kerajaan yang awalnya memang bercorak Hindu-Buddha, lama-kelamaan, lambat laun akan menjadi bercorak Islam dengan adanya persebaran melalui perkawinan. Nah, kemudian yang ketiga, pendidikan. Nah, bagaimana penyebaran Islam melalui proses pendidikan? Perkembangan Islam tentu semakin luas, mendorong munculnya para ulama dan mubalik pada saat itu. Jadi para ulama dan mubalik ini menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren di berbagai daerah. Jadi saluran pendidikan juga ini sangat efektif untuk mempercepat dan memperluas penyebaran Islam.
bahkan sampai ke daerah-daerah yang terpencil. Bagaimana prosesnya? Nah, didirikannya sebuah pesantren pada masa awal penyebaran Islam. Ini salah satu bukti, anak-anakku sekalian bisa lihat pada layar. Jadi pesantren Ampel Denta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel. Nah, ini salah satu bukti, ada contoh gambar pada layar bahwa memang pada saat proses tahap pendidikan, para mubalik pada saat itu mendirikan pesantren-pesantren pada awal penyebaran Islam. Yang tentunya dengan pesantren itu, penyebaran Islam sangat efektif. Nah, kemudian ada lagi contoh, pesantren Sunan Giri. Nah, kita bisa lihat pada layar, ini contoh, salah satu gambar diambil dari satu sisi saja. Sunan Giri merupakan salah satu pesantren di Surabaya yang merupakan salah satu bukti masa awal penyebaran Islam pada saat itu melalui proses atau strategi pendidikan. Nah, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah tasawuf. Jadi tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Jadi ajaran tasawuf ini diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Tetapi nanti baru berkembang pesat sekitar abad ke-17 Masehi. Jadi melalui tasawuf ini, bentuk Islam yang diperkenalkan menunjukkan kesamaan dengan alam pikiran orang-orang Jawa Hindu, Siwa dan Buddha. Jadi tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal itu adalah Hamsa Pansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Syekh Siti Jenar. Jadi tasawuf ini juga merupakan salah satu strategi penyebaran Islam di Nusantara pada saat itu. Nah, kemudian lalui jalur politik atau strategi politik. Bagaimana dengan politik? Ada kaitannya juga dengan tadi para perdagangan, proses perdagangan, pernikahan, kemudian menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir. Nah, kalau berbicara dengan politik, sistem politik berarti sistem pemerintahan. Ketika para pedagang menjalin kontak dengan para adipati wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkaran pusat istana, ketika raja dan para bangsawan memeluk Islam, apa yang terjadi? Tentu rakyatnya juga mudah dan akan mengikuti. Setelah masuk Islam, baik rakyat biasa, pedagang Nusantara, maupun anggota keluarga istana juga ikut menyebarkan Islam ke kota-kota pelabuhan dan pesisir lainnya. Jadi ketika berbicara tentang politik, tentu kita berbicara tentang pemerintahan. Ketika rajanya atau bangsawannya sudah memeluk agama Islam, tentu rakyatnya baik rakyat biasa, pedagang Nusantara, maupun anggota keluarga di istana itu tentu akan ikut menganut agama Islam. Sehingga proses penyebaran Islam juga sangat efektif dan mudah untuk tersebar pada saat itu melalui jalur politik. Nah baik, kemudian kesenian. Nah, agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga ya, melalui kesenian wayang, kemudian Sunan Bonang ya dengan kesenian gamelan, serta melalui gending atau lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar ajaran Islam. Jadi kesenian ini juga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penyebaran agama Islam. Nilai-nilai kinestetik yang dibawanya. Jadi meskipun melalui syair-syair nasihat dan dasar ajaran Islam, dia juga bisa menjadi salah satu strategi yang sangat efektif dalam penyebaran Islam pada saat itu di Nusantara. Jadi kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidak musnah, tetapi diperkaya dengan seni Islam melalui akulturasi. Jadi seni sastra ini juga berkembang pesat dengan banyaknya buku. Adanya buku tentang tasawuf, hikayat, babat, kemudian yang disalurkan dalam bentuk bahasa Melayu. Nah, kemudian untuk kesenian, aksara dan sastra, huruf Arab Melayu mulai dikenal pada masa kerajaan Islam di Nusantara dan digunakan dalam bentuk surat. Jadi ketika menulis surat, kemudian kaligrafi dan karya sastra, nah ini merupakan pengaruh dari Persia. Jadi ada banyak pedagang yang datang dari sana, dari Persia, cukup kuat pada bidang sastra. Jadi seperti ada cerita ya tentang Amir Hamzah, Bayan Budiman, dan cerita 1001 Malam. Nah itu sangat kuat pengaruhnya dari Persia, karena memang banyak pedagang yang datang dari sana. Jadi cukup kuat pada bidang sastra terkait penyebaran Islam di Nusantara. Nah kemudian di sini ada beberapa macam seni sastra. Jadi ada 4 macam seni sastra masa Islam. Kemudian di sini ditampilkan ada hikayat, babat, suluk, syair. Jadi anak-anakku sekalian bisa melihat contoh dari hikayat. Nah hikayat ini adalah sebuah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa berisi cerita. Jadi di dalamnya itu ada peraturan. Jadi anak-anakku sekalian bisa lihat tampilan daripada contoh hikayat itu.
Jadi di dalamnya dia dalam bentuk karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa berisi cerita. Jadi di dalamnya ada peraturan, kemudian silsilah bersifat rekaan, keagamaan, bahkan histori dan biografi juga ada di dalamnya. Jadi di sini ada salah satu contoh. Jadi contohnya biasa ada hikayat Raja-Raja Pasai, kemudian ada hikayat Iskandar Zulkarnain. Ya, ini salah satu bentuk kesenian yang menjadi pengaruh penyebaran Islam di Nusantara. Nah, kemudian ada yang namanya babat. Nah, babat ini adalah karya sastra juga, kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi tentang sejarah dengan balutan mitos. Jadi di sini ada contohnya ya, anak-anakku sekalian bisa lihat pada layar contoh daripada babat. Jadi dia juga dalam bentuk karya sastra kisahan. Nah, kemudian ada suluk. Jadi suluk ini sebenarnya adalah kitab-kitab tentang tasawuf. Jadi ada hubungannya kalau kita kaitkan satu sama lain antara yang menyebarkan agama Islam melalui tasawuf. Ada contoh suluk yang merupakan kitab-kitab tentang tasawuf. Anak-anakku sekalian bisa lihat pada gambarnya. Ya, yang kemudian yang terakhir adalah syair. Jadi syair ini adalah sajak-sajak yang terdiri dari 4 baris dalam setiap baitnya. Di sini anak-anakku sekalian bisa lihat contohnya. Ini adalah salah satu syair pada nisan makam Putri Pasai. Jadi ini contoh syair yang diukirkan, dituliskan pada nisan makam Putri Pasai di Menyetujoh. Ya, anak-anakku sekalian bisa lihat contohnya, contoh syair. Jadi syair itu merupakan sajak-sajak yang terdiri atas 4 baris ya. Jadi dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Ini salah satu contoh yang telah dituliskan pada nisan makam. Jadi nisan makam Putri Pasai. Nah, baik. Anak-anakku sekalian, berikut adalah beberapa contoh soal latihan. Jadi nanti setelah pembelajaran ini, anak-anakku sekalian bisa lanjutkan dengan banyak berdiskusi kepada Bapak Ibu pendamping yang ada di sekolah. Jadi untuk materi strategi perkembangan Islam di Nusantara memang lebih banyak dan lebih panjang, mulai dari teori masuknya Islam di Nusantara, kemudian strategi perkembangannya, bagaimana perkembangannya di Sumatera, Sulawesi Selatan, insya Allah akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya juga tentu akan masuk pada materi perkembangan Islam di Nusantara, termasuk pembentukan kerajaan-kerajaan. Bahkan sampai pada pembaruan, insya Allah kita akan kondisikan dengan waktu. Sehingga untuk pertemuan kali ini kita coba lihat beberapa soal saja. Ya, ada beberapa soal yang Ibu tampilkan. Kita lihat yang pertama ya anak-anakku sekalian. Bisa berlatih untuk menjawab soal. Ya, kita lihat yang pertama. Menurut teori Mekah, Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Ya, tadi sudah sangat jelas teori Gujarat menyatakan bahwa masuk pada abad ke-13. Kemudian teori Mekah pada abad ke-7. Persia juga menyatakan bahwa Islam masuk pada abad ke-13. Nah, untuk soal ini, dia fokus pada teori Mekah. Dijelaskan bahwa Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Kemudian, pernyataan di bawah ini yang merupakan buktinya daripada masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 kecuali ada beberapa bukti masuknya Islam di Indonesia melalui teori Mekah. Nah, kita lihat satu persatu yang manakah yang tidak termasuk ke dalam bukti teori Mekah tersebut. Yang pertama, adanya makam Syekh Mukaidin di Baros, tertanda tahun 674. Ketika mengatakan 674, antara 601 sampai 700, berarti dia masuk pada abad ke-7. Sedangkan makam Syekh Mukaidin memang dia adalah di Baros atau Sumatera. Kemudian, ke nomor 2, berarti yang pertama benar ya, anak-anakku sekalian. Kemudian yang kedua, berita Marco Polo yang pernah singgah di Sumatera tahun 1992. Nah, ini juga tadi kita dengarkan bahwa memang Marco Polo juga menuliskan sebuah tulisan dan menyatakan bahwa beliau pernah singgah di Sumatera pada tahun itu. Nah, ini yang membuktikan bahwa Islam masuk pada abad ke-7. Kita lanjut, poin ketiga, C. Peranan bangsa Arab dalam menyebarkan Islam sambil berdagang. Ya, sangat benar. Karena penyebaran Islam di Nusantara itu melalui berbagai macam strategi. Salah satunya yang paling utama adalah perdagangan. Sehingga C juga dinyatakan benar. Karena memang pada saat itu yang membawa adalah orang-orang Arab. Berarti teori Mekah dibenarkan. Nah, kemudian yang keempat, berita Tiongkok. Nah, Tiongkok, tanda kutip dulu. Apa-apa hubungannya berita Tiongkok tentang Raja Taceh mengirim utusan ke Kalingga? Nah, kita lihat tadi ada beberapa yang Ibu uraikan, ada 12 poin.
yang Ibu uraikan terkait dengan bukti-bukti tentang masuknya Islam di Nusantara berdasarkan teori Mekah. Kita lihat dulu bagian E. Ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, tertanda tahun 1082. Ini juga termasuk anak-anakku sekalian. Makam Fatimah binti Maimun di Leran itu salah satu bukti yang sangat kuat juga bahwa Islam masuk di Nusantara dibawa oleh orang Arab. Berarti jawaban E ini juga adalah tepat. Berarti yang tidak termasuk dalam bukti pada 5 poin ini adalah D. Berita Tiongkok tentang Raja Taceh mengirim utusan ke Kalingga. Nah baik anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua. Nah ini sangat mudah untuk dijawab. Tinggal didiskusikan secara lebih mendalam lagi bersama Bapak Ibu pendamping. Kegiatan di bawah ini yang tidak termasuk strategi penyebaran dakwah Islam di Nusantara atau di Indonesia. Nah pernikahan, ajaran tasawuf, akulturasi budaya, peperangan dan perdagangan. Nah ini cukup kognitif saja. Islam tidak pernah melakukan dakwah secara kasar. Apalagi peperangan. Jadi jawabannya adalah delta. Yang terakhir anak-anakku sekalian, munculnya beberapa kerajaan di Islam di Indonesia, menunjukkan bahwa Islam begitu mudah diterima oleh masyarakat melalui pendekatan akulturasi budaya. Jadi berikut ini yang tidak termasuk akulturasi budaya adalah, nah kita lihat satu persatu saja. Yang pertama, ajaran Islam sangat lentur dan fleksibel memasuki tradisi lokal. Ajaran Islam tidak pernah memaksa. Jadi dia lentur, fleksibel memasuki tradisi lokal. Sangat damai. Jadi jawaban A benar. Kemudian yang kedua, ajaran Islam mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Ya sangat jelas. Dan itu merupakan sebuah keharusan tataran ajaran Islam untuk mengerti dan mempertimbangkan kondisi sosial yang ada di sekitar kita. Nah kemudian, ajaran Islam mewajibkan adanya integrasi ilmu sosial. Jadi tidak melakukan dengan kekerasan, tapi tentu dengan adanya integrasi ilmu sosial, kesopanan, keramahan, bahkan dengan melakukan kegiatan-kegiatan secara damai. Kemudian selanjutnya pengaruh ajaran Islam sejalan dengan fitrah manusia. Ya, jadi ini juga benar ya. Jadi Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, kondisi kita. Jadi tidak melakukan dakwah secara kasar. Kemudian adat dapat dijadikan sebagai landasan agama. Nah ini merupakan salah satu yang agak berbeda dan tidak termasuk ke dalam akulturasi budaya. Jadi adat tidak dijadikan sebagai landasan agama. Jadi salah satu landasan agama pada saat itu tidak termasuk adat. Jadi jawabannya adalah E. Nah baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya silahkan melakukan banyak diskusi terhadap Bapak Ibu pendamping di sekolah masing-masing. Berhubung karena materi ini sangat panjang dan sangat banyak, kemudian waktu kita sangat terbatas di semester ganjil. Ya, baik, pertanyaan dari SMA Negeri 10 Bone atas nama Andi Nur Safika. Hai anakku sekalian, faktor apa saja yang menyebabkan agama Islam mudah diterima oleh bangsa Indonesia? Nah, sangat menarik pertanyaannya, jadi Ibu jawab secara singkat saja. Ketika dinyatakan faktor bahwa agama Islam mudah diterima oleh orang Indonesia, karena pada saat itu memang Indonesia dibawa secara damai. Nah, kemudian Islam memegang sistem yang mendahulukan akulturasi budaya, kemudian berdasarkan tadi bisa kita lihat anak-anakku sekalian dari contoh-contoh soal, ya, agama Islam sangat lentur dan fleksibel memasuki tradisi lokal. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan atau bahkan sampai Islam memberikan ancaman dan memberikan ultimatum kasar bahwa kamu harus masuk Islam. Ketika tidak masuk Islam maka akan terjadi seperti ini. Tidak seperti itu. Islam itu damai, lentur dan fleksibel memasuki tradisi lokal yang ada di situ. Jadi orang memang tertarik pada saat itu dengan kedamaian, kesopanan. Islam datang dengan kedamaian anak-anakku sekalian. Mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Kemudian pada saat itu integrasi ilmu sosial memang digunakan pada saat berdakwah. Jadi Islam memang damai. Islam itu adalah agama yang sangat fleksibel dan bagus, kemudian mudah diterima oleh masyarakat Arab pada saat itu. Jadi ini bisa merupakan landasan dari kaitan pertanyaan anak-anakku sekalian. Nah baik, terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasamanya, terkhusus kepada Bapak Ibu pendamping, pembina, terima kasih banyak atas partisipasinya. Terima kasih banyak, salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.